lagi dengan kami The Julie. Oke, kita bahas soal Anda lelah sekali kayaknya ya. Iya, ini kayaknya dia mau bahas soal idola saya. Oh, Karena saya suka memesan di situ. oh, Ya kan? Kita kan masa-masa kemarin Iya. nggak bisa ketemu langsung, itulah diperlukan untuk memesan jajanan kesukaan saya. iya. Kalau kita lagi lelah, tadi kan aku bilang kan, kalau kita lelah, capek, mager gitu Iya kan. kan? Nggak usah capek-capek. membutuhkan aplikasi yang sangat menjanjikan ini. Aplikasinya tidak perlu capek, terus duduk manis ya kan, meluncur. Karya dari anak bangsa. Hebat ya. Hebat. Itu harus patut diacung-acung. Yang beritanya Oke, kenapa dia? Gojek. Mm-mm. Gojek ya kan selama masa corona ini itu memang banyak banget perusahaan-perusahaan yang kena dampaknya ya. Perekonomian kita juga menurun gitu. Apapun ya, apapun Iya. di bidangnya pasti kena dampaknya. Mau dia di bidang ekonomi kimia, bidang perbankan, bidang apa lagi tuh? Pertelevisian. Televisian, Yang terus bergerak di bidang apa aja, industri atau apapun. termasuk makanan pun juga Yes. agak mulai sedikit ngep Ya, gitu kan. walaupun sebetulnya makanan kan dibutuhkan ya, Ya. karena itu kebutuhan sehari-hari, tetap dampaknya juga akan Rasa. Kadang memang kita kan juga diinfokan sama pemerintah itu tidak boleh keluar. Yes. Jadi mungkin juga banyak banget perusahaan-perusahaan yang agak mulai Goyang ya. goyang, Betul. kehabisan modal dan Lebih besar biaya operasionalnya, Iya. dan dia nggak sanggup untuk bayar si karyawan, ya mau nggak mau ya gimana. ada yang mungkin melakukan pemotongan gaji, ada juga yang melakukan pemecatan. Mungkin juga Bersyukurlah kita ya. bersyukurlah buat kalian semua yang memang sampai sekarang masih memiliki pekerjaan. Gaji ya antara potong nggak potong, yang penting syukuri apa yang ada. Selagi Anda masih bisa digaji, masih bisa menikmati, kita masih bisa makan. Iya betul. Karena dampaknya bukan cuma satu doang, karena ke semuanya, maupun ke orang yang penerima dan orang yang memang menghasilkan duit. Iya. Kita dikasih kan. Mau jasa, mau produk, Semua kena. sama. Menyedihkan sih memang, Iya. apalagi di kantorku yang bergerak di bidang itu ya mengalami juga. Makanya kan aku bilang, kita sebagai karyawan yang masih dipekerjakan, berbaik-baiklah, bekerjalah yang baik, Iya, kan? memberikan yang baik buat perusahaan. Betul. Maksudnya jangan kita mengeluh perkara mungkin kayak sekarang mungkin beberapa perusahaan sudah menerapkan udah gak kerja di rumah lagi, kerja di kantor gitu kan. Banyak yang pada mengeluh, aduh kan kalau di luar itu kan bahaya bla 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 gitu. Tapi kan kita harus lihat dulu dari posisi si pemilik perusahaan gitu kan. Mungkin mereka pun Dibalik, juga ya kan? iya, Kita mereka pun sebagai juga pemilik. butuh untuk ada tenaga untuk supaya bisa menggaji kalian. Betul, bukannya saya tidak mendukung perusahaan untuk menjalankan WFA, tidak. Tapi ada kalanya mereka juga butuh tenaga kita. Kan kalau sebetulnya lebih efektif kalau kita tuh hadir di perusahaan. Kalau cuma komunikasi ataupun Zoom itu tidak efektif kalau menurut saya ya. Makanya kemarin waktu PSBB yang 1, 2, 3 itu ya saya tetap masuk gitu. Karena kan ada salah satu sektor yang memang disuruh untuk Betul, selalu masuk. emang harus masuk gitu Iya. kan, dan kita harus support. Makanya ya lagi-lagi bersyukurlah. Iya. Tolong ditekankan ya kalau perusahaan Kang itu di sektor yang memang diwajibkan untuk tetap selalu masuk. Betul. Ya. Karena takutnya ntar nanti ditelusuri lagi perusahaannya Kang gitu, jangan, nggak sesuai ya dengan kan, peraturan kasihan, pemerintah gitu. kasihan. Kalau aku sektor yang tidak termasuk dalam sektor-sektor itu, jadi memang ketika PSBB aku di rumah aja. Jadi berat badan pun juga ikutan di rumah menambah. Jadi menambah semuanya, menambah. Iya benar-benar kan. Menambah Jadi pengalaman. new normal, new badan juga. New badan juga. Dari ya kan. Tapi ya kan, kalau menurutku ya kalau kemarin-kemarin kan dulu nih waktu kita kerja, aduh kerja mulu, pusing. Tapi pas kita dirumahkan berbulan-bulan, apa yang kita rasakan? Jenuh. Itu pasti ada. Karena kita kan adalah manusia sosial, kita butuh sosialisasi. Betul. Jenuh itu pastilah timbul ya. Makanya kalau misalnya aku disuruh PSBB lagi, nggak mau. Karena aku udah pernah merasakan PSBB walaupun nggak lama, tapi merasakan, aduh yang biasanya kita ketemu orang, harus bekerja, iya. tapi di rumah dikurung-kurung. Kasihan juga. Tapi memang walaupun kita udah selesai PSBB juga kita tetap harus menjalani peraturan pemerintah. Pulang dari kantor, kalau misalnya nggak ada urusan yang terkait dengan pekerjaan, lebih baik Pulang ke rumah aja. langsung. Ini juga termasuk Pakai kita- masker ya, Iya. jangan lupa. Kita walaupun nggak pakai masker, kita di rumah Dan cuci tangan. dan cuci tangan. Dan memang kebetulan kita bersaudara, ya kan? Kita bersaudara. Jadi memang kita di ruangan juga Di ruangan dan yang sama. memang
memang maksudnya tidak ke mana-mana gitu kan, memang di ruangan yang memang khusus memang kita buat syuting ya. Ini kenapa nih dengan perusahaan idola saya ini? Gojek. Jadi Gojek itu memberikan kena dampaknya juga. Jadi dia mengumumkan bahwa dia akan mem-PHK 430 pegawai. Berarti staf Gojek ya? Iya, staf Gojek 430 pegawai. Dan itu tuh Gojek juga akan menutup layanan GoLive. Ya gimana? Ya dia ditutup 400 itu juga pengaruh sama yang kemarin karena kan dia sempat tidak Gojek kan. Ini cuma GoRide. GoRide nggak bisa, adanya kan? Gokar. Adanya Gokar. Sedangkan kita tahu sendiri keuangan lagi tidak stabil. Orang lebih suka ride dibandingkan naik mobil. Dipakai gitu. Ride juga nggak mungkin karena kita berdekatan. Serba salah sebetulnya. Iya. Dan ini ada statement dari salah satu manajemen dari bos Gojek ya. Ini aku kasih linknya, kasih captionnya, artikelnya aku bacain juga ya. Jadi kami memohon maaf sebesar-besarnya, kami harus mengambil keputusan sulit ini untuk kita dapat mengimplementasikan. Perjalanan semakin sulit karena kita harus berpisah dengan 430 karyawan yang selama ini menjadi rekan kerja sehari-hari yang dekat dengan kita. Juga ada yang penutupan GoLive dan GoFood Festival, bisnis yang memiliki peran penting dalam sejarah Gojek. Menyusul hal ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa permintaan maaf kami gitu. Dengan berat hati, sebenarnya juga pengusaha juga dengan berat hati harus melepas karyawannya, tapi dia apa boleh buat, dia pertahankan pun dia harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih banyak dari itu. GoLive itu kan kayak go masak. Iya, mau nggak mau kan jadinya bersih-bersih, go clean, mau ya nggak mau. kan? Ya udah ya, ini yang di rumah netizen ya kan, udahlah bersih-bersih di rumah aja dulu sendirian. Masak sendiri, nyuci sendiri. Memang si api, loh kok iklan si api biru. Kan sabar buat kita yang buat om yang kena dampaknya. Sabar, berbesar hatilah karena perusahaan juga tidak mungkin menahan karena diputar saja ritmenya. Kalau kita jadi pengusaha pun kita berat, kita nggak punya uang untuk ngasih. Maksudnya kita nggak bisa membayar gitu kan, kasihan juga kita sudah memberikan jasa tapi kita nggak dapat bayaran. Perusahaan juga tidak bisa menjanjikan kan, dia nggak bisa menjanjikan, dia juga nggak bisa memperkerjakan, serba salah. Dan mungkin juga dia harus melepas 430 karyawan untuk karyawan lain supaya bisa hidup. Betul, ya, kan? Dia menyelamatkan yang lain. Karena biasanya pemilik perusahaan itu mereka ada hitung-hitungan. Pasti. Gitu kan? Jadi di antara beribu-ribu karyawan dia harus melepas beberapa karyawan untuk bisa mempertahankan bukan yang dilepas itu tidak baik, bukan baik, tapi ada salah satu pertimbangan yang harus memang jadi pilihan juga mau nggak mau. Karena hidup kita itu hanya punya dua pilihan. Betul. Ini atau ini. Ibarat kalau kita bangun tidur juga kita memilih apakah kita mau doa atau kita langsung boker. Ya kan? Apa kita mau slide medsos? Itu juga bisa gitu kan. Karena semua hidup dengan pilihan. Misalnya kita mau pulang, apakah kita mau lewat kuburan atau mau lewat mall gitu kan. Semua ada pilihan. Anda mau kuburan, terlalu jauh Anda. Aduh. Apa yang terlintas di otak aja gitu kan. Nah, apa komentar dari netizen terkait berita ini gitu. Tapi sebelumnya kita bilang kami turut bersedih atas kabar ini. Betul. Dan semoga buat mitra-mitra kerja 430 karyawan itu cepat mendapatkan penggantian, cepat punya usaha yang lain. Betul. Mungkin ada salah satu di antara kalian yang punya anak, yang punya istri yang harus kalian hidupi, jangan nyerah. Ya. Semua pasti selesai. Karena Tuhan tidak akan memberikan musibah yang orang tersebut tidak sanggup menanggung. Betul. Itu aja. Betul. Ya. Karena memang sedih sih melihat itu ya kan. Karena bukan cuman bapak sama ibu, mungkin yang saya juga melihat rekan-rekan saya yang ada yang mungkin kena seperti itu juga dampaknya sedih pasti. Tapi perusahaan pun juga tidak bisa punya wewenang untuk nahan. Kasihan juga kita, makanya lagi-lagi bersabar, banyak berdoa. Ya. Selalu melihat dari sudut pandang banyak, jangan satu sudut pandang. Kalau ngambil satu sudut pandang pasti kecewa, pasti sedih, putus asa. Jangan, karena saya tahu, saya merasakan karena orang tua saya salah satu di antara kalian, saya tahu betul gimana rasanya. Betul, tapi jangan kecewa. Karena emang orang tua kakak juga kan sangat sama aplikasi ini ya. Sama.
Sama. abang ipar aku juga berada di aplikasi ini. Jadi makanya memang kena bisa. dampaknya Betul. juga gitu. Jadi kita juga merasakan karena keluarga dekat kita tuh juga bekerja di Iya, perusahaan jadi itu. aku tahu gimana cara dia gimana bersedih, gimana dia putus asa, dialihkan Gimana jadi- stresnya, Yes, ya iya. kan. Oke, kita nanya komentar dari netizen ya. Dari Ridwan Nur Hakim. Lama-lama pasti PHK massal nih karena si direkturnya juga bingung harus ngegaji di mana. Mau nggak mau semua masyarakat dituntut membuka usaha sendiri di online karena mata uang lambat laun berubah menjadi mata uang digital. Oh iya, karena lagi-lagi perkembangan digital tuh lebih Iya, pesat. lagi pesat. Jadi memang mungkin kalau dari komentarnya mungkin ya maksudnya dia adalah ya udah kamu sudah keluar dari perusahaan ini, kamu jangan berdiam diri, bukalah usaha lagi yang baru karena kemungkinan juga kan Bob Sadino juga selalu bilang kan, maksudnya apa namanya, kita tuh ya harus berusaha gitu. Betul. Bob Sadino itu kan bukan orang pintar, tapi dia adalah orang sukses Betul. yang dia berani untuk memperkerjakan orang membuka usaha Dan dia baru. berani mempertaruhkan, ya dia berani maju gitu. Yang namanya hidup itu pasti ada yang namanya take and down tuh pasti ada. Iya. Oke, lanjut dari Michael Timo. Para gubernur selamat, Anda telah berhasil membuat pengangguran bertambah dan corona bertambah juga. Oh. Congratulations. Kenapa jadi gubernur salahin? Nah itu bikin bingung kenapa gubernur? Lah emang si corona gubernur yang bikin? Nah Wih. iya. Lah emang gubernur kan pemerintah, kantor itu kan udah bukan di ranahnya pemerintah. Betul, Beberapa kan. ya Jadi kan. tidak semua perusahaan bisa dimasukin secara luas sama pemerintah gitu loh. Dan gubernur juga kan maksudnya juga dia punya pertimbangan. Gak Iya. maksudnya jangan kita nyalain gubernur. Terus ini kan COVID ini kan menyeluruh Iya, dunia. betul, dunia. Kok jadi gubernur disalahin? Lagi pula juga gini ya, kalau misalnya mau menyalahkan seseorang ya Kak, aku tuh selalu berpikir kalau aku di posisi situ, Betul. aku bisa melakukan apa gitu. Kita bisa kasih apa sih? Kok Iya. kita bisa mengkritik dia? Iya gitu. Kalau misalnya gue juga nggak bisa ngasih solusi, apa yang gue ngeritik? Benar. Iya kan. Lanjut dari Gary Santoso. Padahal gue massage itu adalah andalanku kalau traveling. Bener Kak? Setuju. Kalau gue lagi dinas, Capek. gue langsung entah di kota manapun aku dinas langsung pesen langsung di hotel gue pijit. Karena itu aplikasi menyenangkan. Kalian cuma duduk manis, udah ada yang bersihin, udah ada yang Iya. mijit, udah ada yang terima makan, segala-galanya. Tapi mau nggak mau lagi balik lagi. Ya karena mau nggak mau ya. karena sistem itu juga untuk maintenance-nya mahal loh, Betul. ya kan? Sistem layanan digital itu sangat mahal. Belum ada hacker dan macam-macam gitu kan, itu kan butuh sistem yang sangat bagus, apalagi data, kita kan menaruh data di situ. Betul. Kan itu sangat bahaya Riskan kalau misalnya sekali. kita nggak dijaga datanya. Oke, lanjut dari Rio Sakajaki. Selalu semangat buat semua yang di PHK, dunia belum berakhir, rezeki sudah ada yang atur, tetap semangat guys. Betul. Dunia belum berakhir. Lagu siapa sih? Bila keputuskan aku. Oh, sama. Lagu zaman dulu. Anda ketahuan umurnya berarti. Iya benar ya. Tapi kalau ada yang tahu itu judul lagunya apa, penyanyi siapa, tolong komen di sini ya. Biar searching. Ya, oke, lanjut. Dari Fikri Octaviano. Tetap semangat kepada kalian yang terkena PHK. Semoga dan semua diberi keselamatan di dunia, dicukupkan rezeki dan segala kebutuhannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya, itu komentar terakhir. Semua orang pada ikutan bersedih dengan Pasti, keadaan semua ini, orang. kondisi ini. Cuman memang kalau namanya semua pasti akan berlalu. Jadi pasti Makanya ada lagu, akan ada berlalu. lagunya Badai Pasti berlalu. Lagu itu kan tidak sembarangan dibuat. Iya. Kita udah bisa loh, maksudnya kemarin ada banjir, ya kan? Kita udah ngelewatin, kita sudah mau melewati masa-masa fase susah. Iya, dari banjir berjilid-jilid, gunung berjilid-jilid juga Betul. meletus, Dan gempa bumi. penyakit ya COVID kan? ini bukan salah satu penyakit yang menakutkan, justru penyakit-penyakit yang lain yang sebelumnya kakak-kakaknya mungkin lebih banyak. Iya. Penyakit-penyakit yang dulu yang rawan yang bisa mematikan lebih cepat. Cuma memang walaupun tidak terlalu menakutkan, tapi tetap kita harus mengikuti Tetap protokol harus pemerintah. waspada. Iya, harus waspada. Pakai masker, cuci tangan, Iya. ya kan. Kalau udah di rumah, nggak boleh mampir kemana-mana ke ruangan, langsung masuk kamar mandi. Ya, jangan pegang sana, pegang sini. Dan kalau misalnya ketemu sama orang juga usahakan yang ngomong juga pakai masker. Betul. Karena kan walaupun sekarang itu kita sehat, tapi mungkin kita membawa. Dan mungkin bisa dampaknya akan lebih berbahaya buat orang Orang yang di rumah. Iya. Sayangilah keluarga Anda, itu paling penting. Betul.
Makanya karena corona saya nggak bisa pulang karena orang tua saya sudah tua. Iya kan, jadi kita harus yang paling ingat aja, pokoknya kita jangan sampai kita sehat kita merasa aduh gua kan sehat apa. Jangan lupa orang yang di rumah itu adalah orang tua kita, dia lebih rentan kena penyakit. Kalau Anda mau ke mall, Anda mau ketemu teman-teman, mau nongkrong, ingat orang tua kalian itu adalah yang paling rentan sama corona. Pakai masker, bawa hand sanitizer, kalau nggak cuci tangan. Ya, jangan ikutin kita ya. Ini kita kadang di rumah. Iya kan, di rumah. Jadi jangan diikutin. Yes, gitu. dan tadi juga sempat cuci tangan, pakai bersih-bersih. suhu, dan emang di studio emang khusus Yes. untuk kita syuting. Oke. Jangan lupa apa? Di like, Komen, subscribe, serta share dan pencet loncengnya dan bantu kami supaya berapa? lebih dari 10.000 dong. Oke, 1 juta viewers, 1 juta subscriber. Amin. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.